Walaupun mungkin berita itu sangat membuat kita menderita, tapi kalau kita teringat Roh Kudus, Roh Allah sudah ada dalam diri. Aku mau merdeka dari kekecewaan berita ini Tuhan. Aku mau merdeka dari akar pahit ini Tuhan. Dalam nama Yesus, saudara, ini perlu berjuang. Nah, saudara yang kekasih, hari-hari ini kita masih di dalam situasi pencurahan Roh Kudus. Nah, untuk itu hari ini atau saat ini saya akan memberi tema akan firman Tuhan ini, yaitu serupa dengan gambar Tuhan Yesus oleh kuasa Roh Kudus. Ya. Jadi serupa dengan gambar Tuhan Yesus oleh kuasa Roh Kudus. Mari kita buka di dalam ini, kenapa berdegungnya? 2 Korintus pasal 3 ayat 17. 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Saudara percaya bahwa Roh Allah itu ada dalam saudara dan saya? Amin. Benarkah? Kalau benar, saudara, firman Tuhan berkata kita merdeka. Bukan cuma sekedar ucapan, tapi kita sungguh-sungguh merdeka. Karena ini Roh Allah. Kalau kita percaya kita ada di dalam Yesus Kristus dan Roh Allah itu ada di dalam kehidupan kita, maka kita hidup di dalam kemerdekaan. Nah, kemerdekaan ini bukan cuma sekedar merdeka, saudara. Di dalam kehidupan kita, kalau kita sungguh-sungguh merdeka, maka ada hal-hal yang perlu kita kerjakan bersama-sama supaya orang yang merdeka itu lambat laun akan bertumbuh. Ya, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh di dalam kehidupan sehari-hari. Setiap hari, setiap ada persoalan, pasti itu kita tahu kita ini sedang bertumbuh. Ya, nah, kita membuahkan kedewasaan rohani kalau kita itu merdeka. Orang yang merdeka itu bebas dari sakit hati. Cuman 1, 2, amin. Enggak tahu ya, mertuaku itu celewek. Ya, enggak tahu ya suamiku tuh. Pokoknya kalau kita merdeka, kita tidak akan lagi ada masalah, baik itu dengan mertua, baik itu dengan suami atau bekas suami, anak, menantu, semuanya. Sebab kita ini kan orang merdeka. Halo? Ya. Nah, orang yang merdeka itu di dalam Kolose pasal 3 ayat 10, Kolose pasal 3 ayat 10 itu dikatakan di sini. Yuk baca sama-sama. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Terus, udah lagi? Udah. Oke, saudara. Jadi untuk kita serupa dengan gambar Tuhan Yesus oleh pertolongan Roh Kudus, maka firman Tuhan berkata, Roh Kudus ada dalam diri kita, kita akan membuahkan dewasa rohani. Bukan kanak-kanak. Kanak-kanak itu sedikit mewek, sedikit sungut, sedikit menjilan, sedikit kan aku yang suruh minta maaf, enak ya. Kebanyakan di sini sih nggak ada ya. Amin. Tidak ada di sini, tidak ada kalau satu. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kerohanian
yang terus bertumbuh itu memiliki kedisiplinan di dalam mencari akan kebenaran firman Tuhan dan rela menerima didikan. Rela menerima didikan ini termasuk di dalam soal pengampunan, termasuk di dalam pembaharuan hati, termasuk di dalam mengampuni, kembali lagi kepada pengampunan, sebab di dalam doa Bapa kami ada berkata, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Betul apa enggak itu? Amin. Dulu saudara, waktu saya sekolah Kristen. Nah itu doa Bapa kami itu Senin sama Sabtu wajib. Tapi apakah saya sudah hafal dari SD? Apakah saya lakukan? Terutama dalam ampunilah orang yang bersalah kepada kami. Seperti, kan kita ngomong seperti. Cuman sekedar hafalan. Oh saudara, kalau saya itu orangnya pendendam. Walaupun hafal doa Bapa kami loh. Padahal doa Bapa kami kan bilang, ampunilah kami seperti kami mengampuni, seperti kami mengampuni. Tapi tidak terjadi. Dendam ya dendam aja. Ya. Saya kesaksian saudara. Saya punya teman baik. Ya, kami berdua tuh suami istri dua pasang ini. Itu pokoknya sehidup semati. Suami saya dengan suaminya pergi keluar kota selalu bareng. Dan saya kalau suami keluar kota kami gantian. Kalau enggak minggu ini saya di rumah dia atau minggu depan dia di rumah saya. Itu kehidupan kami seperti begitu. Sangat-sangat akrab. Tapi begitu saat dia menyinggung perasaan saya sedikit aja. Saudara kan tidak ya. Saya langsung putus. Nggak mau lagi ketemu dia. Padahal saya Kristen, dia juga Kristen. Sampai dia bingung, saya usir. Pas waktu itu dia di rumah saya. Begitu dia nyinggung perasaan saya bilang sekarang juga pulang. Keluar dari rumah saya. Loh, saya minta maaf lah kalau saya ada. Pokoknya pulang. Tidak boleh lagi di rumah saya, sana. Jadi saudara yang kekasih, sejak itu saya tidak lagi, saya punya pikiran, saya dulu enggak kenal juga sekarang enggak kenal kok. Jangan tiru loh ya, awas. Ini kapan? Dulu, sebelum saya bertobat. Nah, pada waktu saya bertobat saudara, ya saya diperbaharui, saya pindah. Saya di waktu itu di Semarang pindah ke Surabaya, dipindahkan Tuhan ke Surabaya. Di Surabaya itulah saya bertemu pribadi dengan Tuhan. Jadi orang yang bertemu dengan Tuhan dan menyadari roh Allah ada di dalamnya itu merdeka. Nah pada waktu saya mulai itu saya berdoa, saya menyembah Tuhan, saya memuji Tuhan. Tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan peristiwa ini. Jadi saya ngomong sama Roh Kudus tolong. Ya, ini mustahil sebenarnya untukku terjadi. Nah saya lalu minta Roh Kudus tolong bagaimana caranya supaya saya bisa menyelesaikan dengannya. Saudara enggak sampai seminggu. Ucuk-ucuk, ucuk-ucuk. Sudah tiba-tiba mobilnya datang di depan rumah saya. Saya lihat plat nomornya H, karena Semarang itu H. Saya langsung siapa itu ya? Suaminya turun dulu, saya langsung puji Tuhan. Saya ngomong sama papi, puji Tuhan. Siapa? Saya bilang teman baik datang. Nah saya bertindak saudara, enggak begitu aja. Saya bertindak lalu keluar, saya sambut terus. Dianya enggak tak kasih salam dulu suaminya, tapi istrinya langsung tak peluk. Terus saya bilang maaf ya,
apa yang terjadi yang lalu saya minta maaf. Oh enggak apa-apa ya, makanya saya datang ini, saya juga mau membereskan. Untung sudah dibereskan, lalu berapa tahun kemudian dia innalillahi saudara. Pulang ke rumah bapak. Iya, dia orang Kristen juga. Jadi saudara yang kekasih, kalau kita itu sudah dikatakan di situ ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita atau Roh Allah, kita akan merdeka. Bukan cuma merdeka dari hal pelit, tapi juga kita merdeka dari hal pengampunan. Kita juga merdeka dari kekecewaan. Saya sering berkata begini, kalau kita mendengar berita, boleh kaget sebentar. Tidak apa-apa kaget sebentar, lalu kita mulai menoto diri kita, minta Roh Kudus supaya tidak berlarut-larut di dalam menjadi kecewa, menjadi bingung mendengar berita yang kurang bagus untuk kita. Kita tidak jadi lagi kecewa, tapi kita minta Roh Kudus. Walaupun mungkin berita itu sangat membuat kita menderita, tapi kalau kita teringat Roh Kudus, Roh Allah sudah ada dalam diri. Aku mau merdeka dari kekecewaan berita ini Tuhan. Aku mau merdeka dari akar pahit ini Tuhan. Dalam nama Yesus, saudara, ini perlu berjuang. Ya, karena saudara kita diperbaharui. Dalam diperbaharui itu ada tindakan dari Roh Kudus, ada tindakan dari kita. Itu bekerja sama. Sehingga kita dikatakan benar-benar merdeka. Amin. Nah, lalu kemudian saudara yang kekasih, waktu kita sudah, ya saya tadi katakan membuahkan dewasa rohani. Waktu kita sudah diperbaharui, maka kehidupan kita, ya, kehidupan kita harus berbuah. Nah, lalu saudara mungkin berkata, lah berarti petik buah mangga taruh sini, rambutan taruh sini. Bukan, ya. Tapi berbuah itu, ya, di dalam Matius pasal 3 ayat 8. Di dalam Matius pasal 3 ayat 8, di situ dikatakan, yuk baca sama-sama, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi kita menghasilkan buah sesuai pertobatan kita itu loh. Perubahan yang tadi saya bilang, tadinya pendendam jadi pemaaf, ya. Tadinya nggak bisa ngampuni seperti saya tadi contohkan, ya. Begitu saya diingatkan, saya minta kepada Tuhan supaya saya bisa dipertemukan. Nah lalu kemudian Tuhan itu luar biasa. Dia datang ke Surabaya, bukan saya yang ke Semarang. Saya langsung membereskan, kami semua jadi akrab lagi saudara. Sorry. Nah lalu saudara yang kekasih, karena di Yohanes 15 ayat 16, ini ayat favorit saya, ini ayat menjadi rema bagi saya saudara. Di dalam Yohanes pasal 15 kita menyadari, di situ dikatakan, yuk baca sama-sama, bukan kamu yang memilih aku, huruf besar itu, tetapi Yesuslah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan berbuahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada kamu. Nah, saudara, ini di dalam tercakup semuanya. Di situ dikatakan Tuhan Yesuslah yang memilih saudara dan saya. Jadi saudara ada di tempat ini, ada di dalam ini, itu karena Tuhan Yesus yang menetapkan saudara, kan di situ menetapkan supaya kamu pergi. Jadi saudara masuk ke tempat ini untuk dijadikan murid, ya, bukan berarti masuk dalam sini lalu ikut kom. Kalau yang saya sih tetap menghimbau yang belum ikut kom lebih bagus ikut kom. Karena saudara melalui firman Tuhan berkata, umatku binasa karena kurang berpengetahuan.
Ya seperti saya tadi itu. Saya Kristen, saya bahkan dulu ngajar sekolah minggu. Tapi saya tidak mengerti, hafal itu berdoa Bapa kami. Tapi pengampunan tidak ada dalam diri saya. Tapi setelah sungguh-sungguh dimerdekakan oleh Tuhan, saya dipimpin oleh Roh Kudus, maka saya mulai mengerti, terus masuk ke SOM, waktu itu namanya SOM, terus masuk ke dalam pendidikan Alkitab dan lain-lain. Nah, saudara, kita ditetapkan bukan untuk nganggur. Tapi di situ dikatakan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Buah ini tadi saya sudah ngomong bukan rambutan ditaruh di kepala, lalu kemudian durian taruh di sini. Bukan itu. Tetapi buah yaitu buah Roh Kudus. Ada kasih di dalam hati kita, ada damai sejahtera, ada sukacita. Galatia 5 ayat 22-21 itulah, tidak ada di situ, saya ngomong aja. Jadi itulah yang namanya buah. Iya, jadi kita menghasilkan buah. Nah, kalau kita ada Roh Kudus, Roh Allah memerdekakan kita, maka setiap hari mintalah kasih daripada Tuhan, supaya waktu saudara melayani di rumah majikan dengan landasan kasih Yesus Kristus, diikuti oleh sukacita, damai sejahtera, itu yang akan membuat saudara kuat meskipun ya di dalam rumah majikan ini salah, itu salah. Saudara akan tetap mengerjakannya dengan sukacita. Ada amin? Mami ndak ngerasake. Majikanku celewek. Nah, saudara justru kalau saudara sudah merdeka, saudara dikuasai oleh Roh Kudus, maka secerewet kayak apapun, sejahat kayak apapun, sepelit kayak apapun majikanmu, engkau dasarnya kasih, engkau akan berkata, kasihannya Tuhan, kalau majikanku ini tidak mengenal engkau, terus mau kemana dia? Dia terus jahat kepadaku sebagai hambamu. Saudara kan dulu hamba dosa. Sekarang setelah merdeka saudara menjadi hamba Roh Kudus kan? Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu menjadi merubah kita. Ya, sehingga kita bertumbuh ke arah yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, saudara, hidup di dalam berbuah ini adalah hidup dalam mentalitas berkelimpahan dan menjadi berkat bagi sesama. Nah, hidup dalam mentalitas kelimpahan itu bukan cuma harta, tetapi hidup dalam mentalitas kelimpahan termasuk kasih, termasuk damai sejahtera, sukacita itu melimpah. Makanya saya terus waktu saya dapatkan dari Tuhan, bagaimana supaya hidup kita berlimpah dengan damai sejahtera? Ya satu-satunya kalau kita mendeklarasikan on fire. Kalau kita hidup berapi-api, on fire, menghasilkan happy. Jadi saudara, saya ingin mencetak saudara orang-orang yang on fire, orang-orang yang happy selalu. Apapun, bukan berarti orang yang happy terus itu tidak ada masalah. Justru melalui persoalan yang saudara lakukan, saudara jangan ngejek gini sama majikan. Majikan lagi ngomelin saudara, ini salah, itu salah, lalu saudara berkata, I am happy. Itu namanya ngeledek tambah ditampar. Ya, harus punya hikmat di dalam kita happy. Ya, wajah kita selalu semeringah. Nah, saya cerita salah satu temanmu, sekarang sudah pulang ke Indonesia. Dia begitu kekeh mendapatkan untuk melakukan firman ini. Nah, lalu saudara yang kekasih, tadinya majikannya tuh sangat baik. Nah, tiba-tiba hari Senin itu, kan Minggu dia dapat firman.
Minggu Senin itu tiba-tiba majikannya keluar dari kamar. Biasanya majikan memang selalu di rumah. Dia lalu kemudian ambil tisu, dia ngomong, "Sini, ini apa ini? Kamu itu kerja apa enggak pagi-pagi?" "Kerja majikan, sudah tak lapis semua." "Ini apa ini? Buktinya ini." Singkat cerita Senin sampai Kamis itu terus yang terjadi, saudara. Jadi teman ini bingung, semua padahal sudah aku lapi pakai lap basah, aku sudah lapi pakai lap kering, tapi kenapa kok ada terus ini persoalan ini? Lalu hari Kamis dia telepon, "Mam, aku sudah tidak kuat." Saya bilang, "Kalau kamu melakukannya dengan kekuatanmu, kamu tidak kuat. Tapi lakukan dengan kekuatan pertolongan dari Roh Kudus." Singkat cerita, ayo kita doa sama-sama. Saya berdoa bersama dengan dia supaya dia kuat di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus, firman Tuhan yang hidup di dalam dirinya. Singkat cerita, saudara yang kekasih, dia bilang, "Saya mau terminate majikan aja." Saya bilang, "Jangan. Kamu kalau menginterminate majikanmu, kamu susah." Dulu masih bisa saudara bolak-balik terminate. Tapi kan rugi, namamu yang rusak. Dan Tuhan pasti punya cara, punya rencana di dalam kehidupanmu ini. Kamu pasti akan berbuah. Nah, saudara yang kekasih, kami berdoa, saya bilang masuk dalam doa puasa. Besok kita puasa hari Jumat. Nah, hari Jumat tiba-tiba saudara pagi, majikannya dia sudah deg-deg, aduh, datang lagi ini. Majikannya terus peluk dia. Dia bilang begini, "Kamu tuh kok dapat kekuatan dari mana? Kok dari hari Senin aku bikin kamu seperti begini, kok kamu tetap saja tersenyum, kamu tetap saja sukacita, kamu kok enggak melawan?" Terus saudara yang kekasih, emangnya kenapa gitu? Padahal dia sudah sampai ubun-ubun ini. Dia bilang, "Sorry ya, sebenarnya dari hari Senin itu aku yang bawa abu. Jadi kalau kamu sudah selesai ngepel, saya taburin abu. Saya juga tidak tahu kenapa saya terus di ini." Nah saudara, ujiannya itu. Ternyata dia lulus kan, walaupun sudah sampai ubun-ubun begini. Nah hasil daripada itu berbuah saudara. Berbuah karena dia bilang, "Karena ada Yesus di dalamku, aku merdeka, aku punya Roh Kudus yang memberi aku kekuatan." Dan apa saudara, singkat cerita, dari hasil itu seluruh keluarga majikan ini, baik yang di Hong Kong, di Kanada, di Australia, semua percaya Yesus. Sebelum dia pulang, dia semua dibaptis keluarganya. Amin. Nah ini yang namanya buah saudara. Bukan buah durian, bukan buah langsat, tapi buah jiwa. Bukankah hari-hari ini kita terus diminta oleh Roh Kudus untuk menghasilkan buah pertobatan, yaitu buah manusia. Amin. Nah, jadi inilah yang Tuhan mau kalau kita memiliki mentalitas kelimpahan, yaitu kelimpahan Roh Kudus, buah Roh Kudus. Lalu kemudian selanjutnya untuk membuahkan dewasa rohani, kita Filipi pasal 3 ayat 12-14. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. "Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus." 13. "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku." 14. "Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah
yaitu panggilan surgawi dari Yesus dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, jadi saudara yang kekasih, waktu kita sudah masuk di dalam diperbaharui, kita hidup berbuah seperti yang saya kasihkan contoh tadi, maka kehidupan kita akan kita mengerti tujuan hidup kita sebagai pengikut Yesus. Amin. Pertanyaannya, apakah saudara yang ada di dalam ruangan ini sudah mengerti tujuan Tuhan Yesus memilih engkau? Apakah cuma sekedar menjadi pengikut gereja dan saudara menjadi, maaf kata, saya selalu pakai kata ini, menjadi pemanas kursi gereja? Saudara yang kekasih, dulu waktu saya belum mengerti tujuan hidup saya kalau hari Minggu, karena waktu itu kami masih di Semarang, kami kerja, saya belum punya anak. Nah saudara, kalau hari Minggu itu pokoknya setor muka ke pendeta, supaya hari Senin tidak didatangi majelisnya. Saudara kan enggak toh? Saya dulu saudara, telat 5 menit karena 1 jam kita pulang. Nah, pagi-pagi jam 6 kita sudah berangkat gereja. Jam 7 selesai supaya saya berkata, bye-bye Tuhan Yesus, ini hariku. Saya tidak mengenal namanya Yesus. Saya cuma sekedar menjadi pemanas kursi gereja dan pesungkan kepada pendeta. Itu saya dulu. Saudara kan enggak kan, dari dulu cinta Tuhan Yesus luar biasa, ya. Tapi kalau saudara tersinggung, tersinggunglah lalu bertobat. Amin. Jadi saudara, kalau sudah namanya Minggu saya tidak ke gereja, saya juga heran. Kok 3 kali ibadah kok saya diketahui bolos. Nah jadi kalau sudah ada tok-tok, saya langsung lari ke kamar mandi, saya bilang sama suami, kamu hadapi ya, aku mau ke kamar mandi. Jadi aku di kamar mandi. Nih Bobby, nih Nelly kenapa kemarin tidak pergi gereja? Mau jawab apa coba? Ya kebohongan lah, kita jalan-jalan ini. Allah enggak tahu ya, pokoknya saya setiap tidak pergi gereja ya Allah enggak tahu suami saya beralasan apa. Itu namanya tidak bertobat. Cuma sekedar pemanas kursi gereja. Ya cuma sekedar setor muka supaya hari Senin tidak didatangin lagi. Ya tidak seperti yang dikatakan Rasul Paulus ini, saudara. Rasul Paulus ini orang yang tahu firman, tapi dia itu berusaha untuk melenyapkan kekristenan. Tetapi begitu dia ditemui oleh Tuhan Yesus, maka saudara yang kekasih, dia menjadi orang yang apapun yang terjadi, ya dia mengerti panggilan surgawinya dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi yang ketiga, kita mengerti tujuan hidup kita di dalam Tuhan. Satu kali waktu saya membaptis seseorang. Nah, waktu itu kita ada foto-foto. Lalu kemudian salah satu dari yang foto-foto ini kirim ke saya. Saya bilang terima kasih ya. Terus yang membuat saya lebih semangat lagi ucapannya, saudara. Dia bilang aku juga bersyukur kok Mami. Aku masuk ke gereja ini bertemu dengan Papi Mami. Aku jadi mengerti tujuan hidupku. Amin. Kita perlu tahu tujuan hidup kita bukan cuma sekedar KTP kita Kristen. Tapi kita mesti tahu ya kehidupan kita, tujuan hidup kita dipanggil. Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib. Dia berkata sudah selesai. Dia menyelesaikan dosa saudara dan saya supaya saudara dan saya ini memiliki tujuan hidup, yaitu menjadi berkat bagi orang lain. Nah itu sebabnya kalau hari-hari ini saudara, gereja ini sedang melakukan giat-giatnya untuk menjadi menyalakan api doa pujian penyembahan di setiap distrik.
Kalau saudara belum mendaftar, belum terdaftar, daftarkan dirimu. Saudara kalau tidak mendaftarkan dirimu, saudara rugi. Saudara tidak masuk di dalam tujuan Tuhan memanggil saudara dan saya. Amin. Karena ini bukan program kami, ini program dari Tuhan. Pada waktu Bapak Gembala menjelaskan tentang visi dari Tuhan yang diberikan oleh Pak Niko, saudara, Bapak Gembala kita, Papi, menjelaskan tentang api doa pujian penyembahan. Sementara saya duduk di belakang, tiba-tiba saudara yang kekasih, mata saya itu tertutup dan Tuhan menunjukkan api. Wah, saya bilang, maksudnya apa ini Tuhan? Lalu Tuhan kasih itu, ya, buat menyala api Roh Kudus di Hong Kong. Aku mengasihi kota Hong Kong, tapi aku menunggu ada orang yang berdoa di setiap distrik. Nah, waktu itu saya nggak tahu distrik itu apa. Lalu saudara yang kekasih, setelah saya dapatkan persis itu, saya tanya sama Kak Feli, Fel, di Hong Kong ini ada berapa distrik? Nah, lalu dicari 18. Saya mulai komunikasikan kepada Papi, kami mulai berunding minta hikmat Tuhan bagaimana cara mengelolanya. Dan puji Tuhan, saudara Kak Nafsi, Kak Yopa, saya dengan Papi itu sama-sama bekerja sama. Sehingga tanggal 1 Mei di-on-kan. Nah, sementara 1 Mei ini tahap pertama adalah menyalakan api di setiap distrik dengan doa pujian penyembahan. Hanya 5 menit. Ya, tapi bersambung, terserah mau sedang masak, saudara langsung ngomong, Tuhan, aku menyalakan api doa pujian penyembahan, berkati Hong Kong. Atau saudara sedang yang sudah bisa berbahasa roh aja. Tidak perlu bingung. Nah, lalu Tuhan beberapa waktu ini Tuhan memberi saya supaya di bulan Juni ini kita akan adakan namanya pemetaan rohani. Apa yang kita akan lakukan ke depan ini, minta tuntunan Tuhan. Saya tidak mau kita sembarang meninju. Kalau sembarang meninju kita tinju angin, ya kita tidak akan dapat apa-apa. Tapi saya terus minta Tuhan, apalagi apa yang harus kita lakukan. Nah, tahap yang kedua adalah kita akan menyelidiki di dalam setiap distrik ini kuasa apa yang mengendalikan. Supaya kita minta supaya yang mengendalikan adalah kuasa Roh Allah. Amin. Ini yang Tuhan mau supaya kita mengerti tujuan hidup kita. Nah, satu kali waktu juga ada yang kirim WA kepada saya. Terima kasih ya Mami, dengan ada di tempat ini orang lain lagi. Dia berkata, saya benar-benar sungguh bersyukur, bersuka cita. Saya tidak lagi menjadi orang Kristen yang hanya datang ke gereja setelah itu pulang. Nggak ngerti apa-apa. Saya bilang sama dia, saya juga berterima kasih kepada kalian. Sama sekarang saya mau katakan, saya terima kasih kepada kalian karena mau respon apa yang kita ajarkan di sini, kita bekerja sama. Seperti Pak Niko bilang, ya, kalau Tuhan itu bekerja, kita semua kok, bukan cuma Bapak Ibu Gembala, bukan. Tapi kita semuanya ada tercatat nama kita di surga. Amin. Itu tujuan hidup kita. Amin. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini tidak terjadi begitu aja, tapi keputusan itu ada di tangan kita. Meskipun saudara mendengar ini, oh iya. Tapi kalau keputusanmu tidak mau terdaftar, tidak apa-apa, kita tidak akan memaksa. Tapi sebagai papi mami, jangan sampai saudara ketinggalan berkatnya, sayang kan? Ya, itu soal berkat jasmani materi itu bahasa Jermannya so pasti. Kan firman Tuhan berkata di Mazmur 23, berkat itu akan mengikuti kita. Bahkan dikatakan kalau kita duduk bersama, berkat itu akan datang sendiri. Nah, saudara yang kekasih, ini yang kita perlu
keputusan di dalam diri saudara. Saudara yang belum ambil keputusan, belum terdaftar, daftarkan diri saudara kepada penilik masing-masing. Amin. Nah, lalu kemudian apa lagi yang akan terjadi? Kita akan hidup berkemenangan. Kita akan dipimpin, diberitahu, kita memiliki integritas dan kita memiliki komitmen. Roma pasal 8 ayat 37. Roma pasal 8 ayat 37. Di situ dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Itu yang Tuhan mau. Nah, supaya itu terjadi, maka yang perlu kita lakukan adalah ada pembaharuan. Saudara catat saja, nggak usah dibaca di sini karena waktu, ya. Di dalam Roma pasal 12 ayat 2 perlu ada pembaharuan pikiran, ya. Kita meninggalkan cara berpikir lama kita, yaitu datang hanya sekedar duduk di gereja. Yang penting aku saudara termuka. Itu pikiran kita dirubah menjadi apa? Aku mau Tuhan menjadi berkat. Aku mau hidup dalam berbuah. Aku mau melakukan firman-Mu Tuhan. Amin. Itu keputusan kita. Nah, lalu kemudian kita setiap hari menggali firman Tuhan. Saat teduh, berdoa, ya, meminta rema daripada Tuhan supaya kita itu menjadi pegangan kita, sehingga firman Tuhan yang kita terapkan itu menjadikan kita lebih daripada pemenang. Nah, lalu kemudian dalam kehidupan kita perlu meningkatkan pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Apa yang harus kita lakukan? Kita meneladani Kristus dalam segala aspek kehidupan kita. Efesus pasal 4 ayat 13, catat saja, dan ayat 15. Lalu kemudian Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Jadi saudara, mari kita menang atas godaan, atas ujian dalam kehidupan kita untuk mempertahankan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, dalam situasi keadaan kita. Amin. Nah, inilah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak terang. Kan firman Tuhan berkata, bangkit dan jadilah terang. Ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari bangkit berdiri.